Teh Gina kok susah ya untuk dapat kerja. Yang namanya berbicara pengangguran harus berkolaborasi semuanya, ya. Pemerintah pusat harus hadir, provinsi, kabupaten kota beserta para OPD-nya. Banyak sekali ketakutan gitu ya. Tetapi ketakutan tersebut juga yang bisa merubah adalah mindset kita sendiri begitu. Agar putra-putrinya itu mulai dibiasakan untuk membentuk pola pikir habis lulus sekolah usaha. Jangan menantikan dirimu datang kembali menemani diriku yang sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Sobat Fox Pop, tentunya di Fox Pop Podcast membahas DPRD juaranya. Masih barengan Gagang Ray, gimana Sobat Fox Pop? Semuanya sehat ya? Semoga sehat. Nah, hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol manja. Manja katanya ya. Barengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat nih. Sekarang fraksinya datang dari fraksi Gerindra Persatuan, komisinya Komisi 3, dapilnya Dapil 10, Karawang, Purwakarta. Ibunya cantik banget, Ibu Haja Gina Fadlia Suara SEME. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rey. Boleh izin dipakai dulu headphone-nya? Oh iya. Gak apa-apa, santai aja. Malum ini ya. Iya, kayaknya ini semangat pengen ngobrol langsung ya Bu. Iya, enak nggak pakai soalnya. Tapi ini kita sebelumnya mau ngucapin terima kasih ya karena udah hadir, dan katanya juga lagi ada kegiatan seharusnya ya. Harusnya ada kegiatan kita KPP, ada kegiatan baksos ke korban banjir di Kabupaten Bandung. Tapi saya demi podcast saya izin dulu. Makanya mantap banget ini ya. Bela-belain di pagi harinya, yang lainnya izin dulu podcast dulu. Iya betul. Karena memang ini kayaknya hari ini ngobrolinnya masalah sedikit yang rada rame-ramenya ya. Boleh ya. Santai aja ya. Santai aja lah. Tapi gini Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh masalah yang lagi rame-rame nih katanya ya. Tapi banyak orang nih yang belum banyak yang tahu. Ibu Gina tuh siapa? Gimana orangnya? Saya mau cuman tahu tuh ternyata Ibu Gina ini dikategorikan sebagai wanita ataupun anggota DPRD perempuan tercantik. Aduh, menurut sebuah artikel. Ya nggak tahu. Ini menurut sebuah artikel loh Bu, saya baca. Pakai sedotan kali ya? Nggak tahu. Enggak, ini sedotannya kalau sedotan yang kecil mungkin nggak jelas. Ini sedotannya sedotan pop ice ya, yang gede, yang boba gitu. itu gimana ceritanya betul? Saya sendiri juga nggak tahu ya. Memang itu di awal 2019 ya, waktu awal-awal kita baru pelantikan gitu. Terus sepertinya sih ada teman-teman wartawan ya dari kantor gitu. Karena memang kegiatannya untuk dibahas pun juga memang belum dimulai karena kita baru dilantik. Jadi mungkin dia buat berita yang ringan-ringan dulu gitu. Searching dulu ini yang mana nih gitu. Saya malah dapatnya di-share-kan ya di WhatsApp gitu. Wah, ini urutan pertama kategorinya apa ini? Indikatornya apa nih? Pertanyaannya gimana nih ya gitu. Mungkin kata suami saya paling cantik ya. Tapi kata orang juga ternyata paling cantik. Oh enggak. Yang penting sehat ya. Betul kan, ya. Mungkin karena dandannya kalau perempuan jadi kelihatannya bagus aja. Tapi udah wajar aja sih kalau dandan mah. Bu perempuan kalau saya dandan bahaya. Kan jangan paling ganteng aja. Iya, jangan. Jadi itu dari awal pertama ketika dilantik langsung sudah ada artikel itu. Iya, banyak sih teman-teman perempuan. Namanya perempuan kan cantik, betul. cantik. Tidak hanya parasnya, hatinya juga harus cantik. Tapi shock nggak sih? Wih, gila nih gitu kan. Pertama keluar udah kayak gini aja gitu kan. Ya agak jadi bikin saya tidak pede malah. Karena pasti orang gitu ya? Jadi pasti orang ngebandingin, kayaknya begini biasa aja sih. Kok ini masuk jadi tercantik, ini kata siapa gitu. Oke. Tapi gini ya, kalau banyak orang yang bilang Ibu Gina tuh cantik tapi ternyata terkenal juga sebagai wanita yang tangguh.
Wih, iya dong ya amin, kan. Amin. Sekarang gini, DPRD Provinsi Jawa Barat fraksinya fraksi Gerindra, ya kan. Rata-rata kan kalau misalkan orang nih dalam politik perempuan itu kan ibaratnya nih, perempuan cuma pemanis nih, ya kan. Tapi sekarang masuknya Komisi 3 lagi. Bener ya? Itu uang ya? Iya itu kan. Pendapatan dong. Itu gimana? Jadi pengen tahu dulu deh cerita awalnya. Iya. Ketika ini saya kalau lihat background pendidikan kan ekonomi nih, S1 S2-nya ekonomi, terus kok tiba-tiba masuk politik, triggernya dari mana, terus juga kenapa memutuskan untuk di Jawa Barat, seperti apa tuh? Jadi awal mulanya itu saya memang hidup ya di lingkungan yang awalnya itu keluarga orang tua saya itu pengusaha. Pedagang. Pedagang di kampung jauh sana di Karawang. Oke, di Karawang. Karawang Timur, Karawang Barat? Karawang Timur maksudnya. Karawang Timur. Gitu. Nah, setelah itu, mohon maaf, Karawang Utara. Karawang Karena Utara. dekat pantai rumah saya. Pesisir pantai. Anak pantai ya. Jadi kalau mau ikan, mau udang itu nanti langsung mancing aja. Kirim. Boleh, siap. Gitu. Jadi awalnya itu orang tua memang sudah bergabung ke partai politik ya. Kita waktu itu sudah ada di salah satu partai politik, waktu itu masih 3. P3, PDIP dan Golkar gitu. Kemudian setelah pecah, kemudian ada partai baru Bulan Bintang waktu itu. Orang tua saya, ibu sebagai ketua DPC PBB di Karawang, ayah pun juga pengurus pusat. Nah, pada saat itu kan mesti ada keterwakilan perempuan ya sebagai calon legislatif. Nah, saya masih kuliah tuh. Belum beres. Belum beres. Kalau nggak salah baru mau skripsi. Terus mama kontak saya untuk maju di Dapil 1 Karawang waktu itu. Tahun 2009 kalau nggak salah ya. 2009. Ya, betul. Karena saya masih kuliah. Terus saya maju, tapi qadarullahnya tidak terpilih pada saat itu. Waktu 2009 tuh. Iya. Karena memang suara partai kurang kurang besar, kemudian saya pun juga kurang belum begitu ingin masuk ke politik karena masih kuliah lah ya, mikirnya masih main. Ya. Dan pada saat itu saya punya usaha tuh, usaha rumah makan Cendana Resto di Jalan Cendana Bandung gitu. Jadi nggak terlalu fokus, tidak terpilih. Kemudian juga orang tua tetap di politik ya gitu. Kemudian 2014 alhamdulillah saya diminta maju lagi dan saya pilih waktu itu. Pilih sendiri mau partai apa gitu kan. Dikasih kesempatan nih gitu ya. Awalnya orang tua saya ajak ke salah satu partai. Cuma hati saya kurang belum lah gitu ya. Kayaknya kurang serk gitu ya. Jadi saya pilih saya mau di Gerindra. Gitu. Karena saya lihat Gerindra itu anak-anak mudanya banyak. Betul. Terpincut sama Gerindra lah ya. Iya, karena yang paling pertama itu ya karena lihat banyak anak mudanya, terus kayaknya ini partai juga memang bagus ya, sedang bagus, dan saya senang dengan Pak Prabowo, sosok beliau yang tegas, yang ganteng gitu kan. Juara bukannya ya gitu. Jadi saya bismillah, saya maju dan memang alhamdulillah pada saat itu kondisi keluarga saya juga, papa kan posisinya sedang menjabat sebagai kepala daerah gitu. Jadi memang banyak sekali disupport oleh beliau, dibimbing oleh beliau begitu. Dan saya pun juga tidak mendompleng nama besar orang tua. Sendiri struggle lah ya. Iya, saya juga harus mulai belajar gitu. Saya yang tadinya anak rumahan, pemalu, yang diamnya di rumah, iya gitu ya. Yang nggak berani tampil gitu ya. Betul-betul malu, takut gitu kalau ketemu orang. Tapi saya memaksakan diri. Bismillah, saya yakin saya bisa gitu. Jadi saya maju, biasalah ya, namanya kampanye gitu. Biasa proses lah ya. Iya, gitu kan? dari pagi sampai pagi keliling gitu. Alhamdulillah pas pemilihan itu di luar dugaan saya, pada saat itu perolehan suaranya luar biasa. Alhamdulillah. Berkat doa, izin Allah dan kepercayaan masyarakat Karawang Purwakarta. Mantap. Gitu. Ya. Terus belajar 5 tahun di dewan gitu kan. Pada saat itu ada kejadian yang luar biasa. Buat saya kaget, buat saya shock dan amat sangat sedih gitu. Kayak saya dijatuhkan dari langit gitu ya. Tetapi saya yakin ujian yang Allah berikan itu merupakan tantangan buat saya. Dan saya yakin saya bisa melaluinya. Pasti gitu. Jadi saya
tati-tati saya sendiri harus juga perhatian kepada adik-adik. Betul. Ya, karena saya kan waktu itu belum menikah. Oh, belum. Belum. Oh iya. Jadi saya harus perhatikan adik-adik saya harus kuatkan mentalnya gitu ya. Sambil saya juga di dewan terus, orang tua pun juga harus menjadi prioritas. Alhamdulillah ya, berjalannya waktu, saya udah melaluinya ya. Ternyata saya kuat gitu. Berarti alhamdulillah. Disebut wanita tangguh juga memang sudah terbukti ya? Ya, karena doa dan support khususnya dari keluarga. Betul, ya. Dan 2009 itu ada cerita unik juga katanya. Apa tuh? Katanya nih pilkada tuh bulan April ya? Iya. Ya, menikah tuh Maret katanya ya? Waktu 2019. 2019 ya? Betul ya? Betul. Itu emang rencana gitu Bu? Enggak. Enggak. Saya tuh kalau ketemu orang gitu ya, Kang Ray, saya ini kok belum nikah gitu ya, pasti ini milih-milih gitu ya. Milih-milih, Paling sebel ya milih-milih gitu ya. Mau yang kayak apa sih gitu. Okay. Tapi kan memang belum ketemu jodohnya. Ada sih yang deket beberapa gitu ya. Tapi belum ada lampu hijau dari orang tua. Itu yang paling utama. Itu yang penting ya. Iya. Jadi ya sudah, saya tetap aja jalan gitu. Orang ngelihatnya juga tuh Bu Gina belum nikah, kayak begitu kan. Tapi saya juga dalam hati kecil ada keinginan teman-teman saya udah pada punya pasti anak. Dong, iya. Gitu kan. Karena saya lagi ngerasain itu prosesnya. Gitu? Jadi kita curhat juga ya. Karena ini kru semua udah pada nikah, ngobrolnya suami istri gitu. Gitu? Saya cuma diem aja gitu. Masa sih seganteng Kang Ray ini? Milih-milih ya? Enggak. Apa belum dipilih? Belum dipilih kayaknya. Oke, jadi waktu itu masih milih-milih, lagi nyari fit and proper test lah ya. Iya. Waktu itu 2019 tuh ya. Iya, 2019. Terus ada satu kegiatan partai. Waktu itu saya itu kan koordinator wilayah Jawa Barat 8 waktu itu ya, Karawang Purwakarta. Kemudian lagi pas mau pencalonan itu kita ada bintek untuk para caleg. Bintek untuk para caleg. Terus sebelumnya pun juga saya udah dikenalkan nih sama mantan pacar dan suami saya sekarang ya. Gitu. Tapi karena beliau itu ditugaskannya di Gerindra Jawa Tengah, saya di Jawa Barat. Jadi itu gimana ketemunya juga agak susah ya gitu. Kalau nggak karena acara partai pasti nggak akan ketemu. Dia sibuk, saya juga sama. Jadi kita WA tapi dia sempat hilang gitu ya. Terus tapi saya kan juga malu-malu ya, gengsi perempuan lah. Iya, masa saya harus yang duluan dulu kan. Jadi udahlah gitu, mungkin belum jodohnya. Mungkin kalau kata anak-anak sekarang mungkin udah pikirannya gue di ghosting nih gitu. Iya, bener. Jadi nanti WA nanya kabar, nanti seminggu ngilang gitu. Lama-lama nyebelin gitu ya. Lama-lama udah bodo amat gitu. Terus lagi kampanye, dia ngontak lagi gitu. Terus teman kita yang di DPP Gerindra yang mengatur gimana supaya saya dan suami ini bisa ketemu. Pusat langsung ya? Iya. Yang main pusat langsung ya? Keren. Teman-teman kita di DPP terima kasih buat yang menjodohkan, mencomblang. Mancomblangnya ya. Gitu. Kita ketemu terus memang prosesnya sangat cepat sekali. Cepat banget gitu. Pertama ketemu November ya. Terus saya ajak ketemu orang tua, tapi belum jadi pacar. Belum. Nalin doang aja. Iya, karena dia ke Bandung kan nggak enak ya. Saya harus jenguk orang tua. Jadi mau nggak mau saya kan ajak gitu ya, daripada dia nunggu di luar kelamaan gitu. Langsung orang tua ada yang cocok duluan. Iya, kan saya malu ya. Belum tentu saya kepilih juga nih sama si masnya gitu. Terus udah nggak usah lama-lama mama. Dipercepat ya. Nanti kamu nggak bener lagi nih milih-milih lagi. Fit and proper testnya lama. Iya. Nah udah gitu. Kan mau pemilihan kayak saya kampanye. Iya betul. Nah masnya pun juga alhamdulillah sudah menjadi calon legislatif. Jadi sudah terdaftar di Jawa Tengah gitu ya. Saya di Jawa Barat, provinsi juga gitu. Terus nikah kita akhirnya bulan Maret. April tuh pemilihan. Iya, pemilihan. Jadi dibilang pacaran juga enggak juga. Jadi kayaknya kalau misalkan beres nikah tuh langsung pas kampanye masing-masing kayaknya. Iya emang. Oh iya, serius. Itu kebayang. Memang. Oh iya. Dia sibuk pilpres ya. Pileg.
dan ngurus-ngurus partai. Betul. Karena memang beliau itu dulunya di DPP. Iya. Saya juga sibuk kan. Iya, makanya. Jadi sempet agak kaget, kok nikahnya gini banget ya gitu. Emasnya di mana? Iya, gitu, sayanya juga di mana gitu Itu kan. langsung bencar aja ya. Iya, memang mencar gitu. Tapi kalau misalkan sekarang nikah yang sudah punya anak tentunya kan, Iya. ini gimana nih ngatur keluarganya gitu? ngatur keluarga memang saya juga sebelumnya aktif di politik, Masnya juga di politik, jadi sebetulnya udah nggak kaget ya kalau pada akhirnya setelah menikah ini harus long distance marriage ya. Long distance marriage kayaknya ya, benar gitu. ya. Jadi yang ngalah itu Masnya. Yang ngalah Masnya, karena kan suaminya. Gina baby masih 8 bulan betul. ya gitu, jadi nggak bisa pergi jauh ya, lama-lama juga gitu. Jadi Masnya 2 minggu sekali pulang gitu. Wow. Masnya yang ngalah lah. Perjuangan ya. Iya. Perjuangan. Tapi saya seneng kalau komisi atau saya kan di badan musyawarah. Badan Bamus ya. Kunjungannya ke Semarang. Oke. Saya paling seneng. Langsung ya ketemu ya. Malah saya tambahin harinya sendiri. Yang lain udah pada pulang, saya masih di sana. Ya karena ini weekend ya, udah libur deh ya gitu kan. Pulangnya nanti Senin aja. Kalau nggak gitu susah. Bener. Tapi kalau misalkan pergi ke sana, anak di baby dibawa. Baby, alhamdulillah kan mama sudah berkumpul lagi, papa juga gitu. Jadi dan mereka seneng malah ada cucu punya gitu ya. cucu Betul. gitu. Memang cucu juga sudah ada, tapi udah pada besar gitu. Baby gitu. Ini yang bayi kan baru ada Jadi lagi. seneng lah ya. Seneng malah dititipin. Gitu. Jadi kalau Ginanya pergi ke Semarang kemana, ya udah nggak apa-apa, sok yang lama-lama aja. Happy aja lah. Biar kita sama baby. Iya. Tapi gini kan, kalau misalkan berbicara tentang ini, kalau misalkan dilihat ya, ibu anggota, suami anggota, terus juga badan musyawarah juga ya kan, terus KPP juga, belum lagi di partai. Ini ngatur waktunya gimana Bu? Untuk pribadi sendiri ya, kita udah ngomongin keluarga tadi kan 2 minggu sekali. Untuk waktu pribadi deh, waktu gitu pribadi kan. Iya kan, dalam artian susah lah dengan gitu banyak agenda yang kayak gitu kan. Kita aja cuma satu agendanya kan beribetan tuh. Iya, betul. Gimana tuh Bu? Jadi sebetulnya semuanya mengalir aja sih. Mengalir gitu. Semuanya mengalir, memang kadang juga kita capek ya. Bener. Dari Senin, kadang kalau acara partai itu kan kalau tidak Sabtu, Minggu. Nah, namanya ya. Iya, namanya dewan ini kan nggak ada seperti profesi lain ya. Betul. Dari jam 7 sampai jam 5 misalkan gitu. Yang namanya dewan ini kan harus siap siaga 24 jam selama 7 hari full. Betul. Sabtu Minggu kan kadang kita ada undangan. Ya, undangan, hajatan, terus hari besar. Terus banyak lah yang namanya kegiatan di masyarakat gitu. Itu memang kita capek gitu. Nyampe rumah cuma istirahat sebentar dan paginya harus siap-siap lagi. Tapi saya kadang memanfaatkan waktu untuk me time-nya, gitu ya. Itu kalau lagi kunjungan kerja, kita kan stay di hotel tuh. Nah, saya manfaatkan waktu itu buat istirahat. Iya, buat istirahat. Buat me time-nya. Iya, gitu ya. Walaupun kayak semacam ngisi waktu dengan berenang gitu. Kemudian juga nge-gym gitu ya. Ya sebatas kayak gitu aja udah seneng banget gitu. Misalkan nonton apa ya, dia sambil santai selonjoran gitu. Tapi gini, katanya juga kalau denger nih gitu kan, bisikan-bisikan yang entah berasa nih, katanya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan suka hobi nyanyi juga. Dangdutan ya? Oh iya kan, makanya saya emang nggak konfirmasi dangdutan loh ya, saya bilangnya nyanyi. Karena udah trademarknya ini dangdut gitu kalau lihat Gina. Tapi itu emang suka nyanyi dangdut atau gimana? Enggak ya, awalnya emang jadi malu. Apa-apa Bu, kan lebih dangdut amatir ya. Dangdut amatir. Artis dangdut amatir dari panggung ke panggung. Jadi saya memang suka nyanyi dari kecil ya. Dari kecil suka nyanyi, tapi nggak yang diolah di lesin vokal, nggak gitu juga, karena kan saya di kampung ya. Betul. Nggak ada guru vokal sebagainya, nggak ada. Cuma beli kaset setel. Iya benar. Nah sudah gitu, waktu awal saya kampanye 2013, saya kan tadinya nyanyinya namanya anak muda, waktu itu nyanyinya barat. Apa tuh, Westlife, Backstreet Boys gitu ya. Zaman 90-an. Iya. Kalau pop mungkin Reza. Iya, Reza gitu ya. Febian. Audi, ya kayak gitu-gitu. Nggak kenal itu lagu dangdut dan iya, bener. nggak bisa nyanyinya juga gitu kan. Nah udah gitu
Mama tuh kadang suka ngomel, nyanyi melulu katanya, ngaji katanya gitu, apalin Quran dengan nyanyi melulu gitu. Nah terus satu waktu saya udah jadi caleg ya, 2014 tuh, 2013. Ya saya diajak mama papa kondangan gitu. Udah tuh nyanyi katanya, daripada nyanyi di kamar mandi, di kamar nggak jelas nyanyi gitu barat, ya. nggak jelas katanya. Udah lagu dangdut, lagu dangdut apaan gitu. Oh jadi ditodong langsung. Iya gitu. Oke. Malu tadinya gitu kan, tapi saya tertantang waktu itu. Dan ternyata memang masyarakat di Karawang itu khususnya ya, amat sangat cinta sama dangdut. Makanya disebut goyang Karawang. Iya gitu, goyang Karawang gitu kan. Iya. Terus saya udah deh beraniin diri, mau itu enak mau enggak enak gitu, yang penting saya tampil. Kemudian saya bisa dikenal sama orang-orang, khususnya tamu yang hadir ya, tamu yang datang gitu. Terus saya bisa menyapa mereka gitu. Jadi mulai dari situ saya dikenalnya memang dewan yang suka nyanyi kalau hajatan. Oh, jadi dimulainya mah di situ. Iya, tapi saya improvisasi ya. Oke. Jadi saya inisiatif ngapalin lagu-lagu dangdut yang lain. Jadi itu langsung keterusan gitu. Iya, keterusan. Jadi kalau Gina kondangan langsung si panitianya atau pemangku hajatnya nulis nama, dikasih ke MC-nya, ke MC hajatannya ya gitu. Terus di selamat datang Teh Gina gitu. Silakan istirahat dulu, kemudian nanti jangan lupa nyanyi sumbang lagu, kita sawer. Nyawer ayo di panggung. Itu hampir semua pemain organ ya, organ tunggalnya itu kenal. Karena setiap hajatan itu langsung nyanyi. Iya. Jadi misalkan satu hari ada 5 hajatan, itu 5-5-nya saya naik. Oke. Langsung gila. Tapi nyanyi sendiri, nyawer sendiri. Nyawer sendiri ya, nggak disawer orang lain. Oke, ini seru ya, karena ini kan gitu kan, makanya kita juga makin tahu nih ternyata begini tuh, orangnya seperti ini. Di balik sisi yang anggunnya, yang tangguhnya, ternyata begini adalah biduan dangdut. Kelas Karawang ya. Kelas Karawang. Gak berani kalau harus di panggung besar. Ampun. Nanti mungkin sekali-kali lah bulan. Iya ya. Tapi kayak Kang Ray suaranya aja udah empuk gini, pasti bagus nyanyi. Saya tuh nggak bisa nyanyi, Bu. Fales kalau nyanyi. Nanti kita duet lah. Roma Irama ya. Oke lah. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang Karawang ya, Bu. Iya. Karawang ini kan adalah wilayah, misalkan ada wilayah industri, perkebunan, di mana kalau misalkan kita lihat untuk wilayah Jawa Barat UMR-nya itu kan tinggi lah ya. Tinggi, betul. Tinggi, tapi ini yang menjadi persoalan nih, yang lagi rame-rame nih. Iya. Tentang pengangguran. Iya. Oke, ini ya kan, apalagi Jawa Barat saya soak ngejowak gitu ya. Kalau kata orang Sunda zaman nama. Ternyata Jawa Barat penganggurannya banyak. Banyak sekali kan. Gitu kan, banyak sekali, dan kita 3 top 3 ya. Top 3 ya, terbesar pengangguran se-Indonesia ya. Ya itu kalau saya kemarin baca banyak artikel, baca berita, dan ini saya sedikit simpang siur datanya nih. Ada yang bilang sekian kah, ada yang bilang sekian, di BPS bilangnya sekian, di media bilangnya. Saya pengen tahu sebenarnya segimana sih parahnya pengangguran Jawa Barat. Parahnya pengangguran, betul. Jadi gini kan, saya itu, kita kan namanya Dewan ada kegiatan reses. Betul. Reses itu saya pilih titiknya memang merata gitu ya, ada di kampung, ada di perkotaan gitu ya, ada di pesisir ada di wilayah sawah gitu ya, para petani. Dan memang yang mereka sering tanyakan kepada saya adalah salah satunya, Teh Gina, kok susah ya untuk dapat kerja di Karawang. Padahal Karawang gede ya wilayahnya. Wilayahnya besar gitu, 1.600.000 penduduk kita di sana. Kemudian ada 5 kawasan industri yang luar biasa, yang kelasnya itu sudah nasional ya. Tetapi kok anak saya mau masuk kerja juga rasanya susah sekali gitu. Belum lagi kan kalau masuk kerja itu adalah oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, yang mereka harus bayar dulu, begitu ya. Dan bayarnya itu nggak murah loh. Mereka itu minimal 5 juta harus keluar untuk masukin anaknya bekerja. Buat kerja nyari uang kita harus ngasih uang dulu. Harus ngasih uang dulu, bener. Nah, kemudian uangnya pun juga orang tua, namanya orang tua ya, maksa-maksain gitu ya, maksa-maksain.
pokoknya gimana caranya ini ada peluang anak saya masuk, saya harus ada nih uang sekian buat masukin anak saya. Mereka akhirnya minjam. Minjam ya ke peminjaman yang buat kita cukup mencekik bunganya begitu kan. Nah, ternyata ketika mereka masuk, mereka hanya ditetapkan sebagai pegawai kontrak yang mungkin hanya berapa bulan gitu. Iya, betul. Mungkin itu uangnya juga belum balik modal dan mereka harus sudah berhenti bekerja anak-anaknya. Kondisi sekarang ya, sebelum pandemi itu sudah sangat memprihatinkan yang namanya jumlah pengangguran. Ya, khususnya saya bicara Karawang. Betul. Dan pasti di semua kabupaten kota di Jawa Barat pun mengalami hal yang sama begitu ya. Dan sampai saat ini di mata saya gitu ya, pemerintah itu belum hadir di tengah-tengah masyarakat yang sulit mencari pekerjaan ini gitu ya. Karena memang kebijakan-kebijakan yang dibuat ini cenderungnya sebagai hanya aturan di atas kertas. Tapi implementasinya nggak ada. Implementasinya itu belum ada gitu ya. Dan pengawasan dari pusat pun juga amat sangat rendah sekali gitu. Jadi yang ditanyakan, yang dicecar itu selalu ketika anggota dewan itu melaksanakan reses. Dipikirnya itu kita tidak bisa membantu mereka dalam hal mengurangi pengangguran. Tetapi kan yang namanya berbicara pengangguran harus berkolaborasi semuanya ya. Pemerintah pusat harus hadir, provinsi, kabupaten kota beserta para OPD-nya, dan pemilik-pemilik wilayah industri pun juga harus berkomitmen terhadap aturan yang sudah kita buat. Kalau di Karawang itu kan kita sudah punya perda ya. Jadi mewajibkan kepada kawasan industri, pabrik-pabrik yang ada di sana untuk lebih besar menyerap tenaga kerja dari Kabupaten Karawang. Jadi anak daerah, putra daerahnya itu harus diprioritaskan untuk bekerja dulu. Baru nanti selebihnya silakan mereka dari luar. Namun rupanya aturan tersebut tidak sejalan dengan aturan dari pusat. Ya. Kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tercatat bahwa semua masyarakat Indonesia itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam arti dia bisa kerja di mana aja. Bukan dalam artian pemerintah ngasih uang tetapi gitu. Dengan membuka peluang gitu. Jadi tidak boleh katanya ada pembatasan. Orang Karawang nggak boleh kerja di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Tidak boleh juga melarang orang Sumatera untuk bekerja di Jawa Barat. Betul. Itu tidak boleh. Tetapi kan kita nggak bisa begitu ya. Kita harus lihat dulu. Ini data ini harus selalu diupdate. Betul. Jumlah pengangguran ini di Karawang ini ternyata lebih besar daripada jumlah pengangguran mungkin di daerah-daerah lain. Sehingga sudah sangat wajar dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mempush agar pabrik-pabrik itu prioritaskan dulu lah tenaga kerja putra daerah kita. Gitu kan. Jadi memang ini permasalahan-permasalahannya yang kompleks lah kompleks banget kalau kita bicara tenaga kerja. Makanya soalnya gini kan kita lihat nih, kalau misalkan kita lihat ini bukan sebuah prestasi ketika Jawa Barat nomor 2 pengangguran. Malah miris ya Kang. Malah miris dalam artian gini. Kita lihat wilayah Jawa Barat adalah wilayah yang bisa dikatakan sorry to say dengan wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, perkembangannya lebih cepat betul kan, dengan implementasi dari teknologi, terus juga jasa. Itu kan sebenarnya dan strategis ya dengan ibu kota kan? Tapi kenapa kok penganggurannya tinggi gitu? Jadi permasalahannya di mana, mungkin dari situ juga, dari pusat, dari daerah. Iya. Saya pikir belum menemukan solusi yang pas gitu ya. Belum, kolaborasinya itu masih sangat rendah sekali gitu. Dan yang paling utama adalah pengawasan ya. Kalau kita buat aturan-aturan tanpa pengawasan kan percuma saja. Sama aja gitu. Terus dilakukan pengawasan. Kalau bisa inspeksi nih ke beberapa pabrik yang ada di Jawa Barat ya. Berapa jumlah tenaga kerja dari Jawa Barat yang ada gitu ya, berapa dari provinsi lain yang ada. Ketika itu jumlahnya tidak sesuai begitu, segera dilakukan evaluasi gitu, bahwa dan ditekan mereka agar kedepannya tolonglah prioritaskan dulu nih putra daerah kita. Iya, begitu. Ini berbicara pada saat konteksnya sebelum pandemi itu kan sudah seperti itu. Udah seperti itu sebelum pandemi gitu. Kadang saya malu juga kalau ditanya ketika reses gitu ya. Gitu kan. Gitu. Pasti ibu ini gimana? Pasti kayak gitu kan kalau misalnya emak-emak kan galak-galak ya. Galak-galak. Kumaha gitu kan. Iya, benar. Betul. Dan sekarang apalagi pandemi gitu kan. Dan saya nyatat juga, saya baca juga ternyata hampir efek pandemi ini 4 juta loh ya yang penghilangan kerjaan dan pengurangan jam kerja itu juga lumayan
cukup besar. Ini berdampak makin down nggak sih sama pendapatan? Jelas, amat sangat jelas. Sampai dengan saat ini kondisi perekonomian masyarakat kita, khususnya di Jawa Barat itu masih belum pulih. Masih belum pulih akibat terdampaknya pandemi. Berapa kali tuh kita sudah melalui yang namanya PPKM? Udah kemarin sama Pimpinan juga bilangnya dicicil terus gitu kan. Iya, betul. Lockdown aja berapa bulan waktu itu. Ditambah lagi pembatasan ya PPKM itu PSBB dulu PSBB, kemudian sekarang PPKM. Dan bisa dibayangkan ketika masyarakat tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas di luar, tentunya juga para pelaku usaha baik itu menengah, yang bawah gitu ya. Bagaimana mereka bisa mempertahankan omset yang ada? Mempertahankannya pun sulit, apalagi menaikkannya, nambahin. Betul. Karena juga saya juga kan bisa disebut punya bisnis keluarga kan. Iya. Itu omsetnya langsung kayak langsung terjun payung. Iya, benar-benar. Ya, terjun payung. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, dalam artian ya gimana lagi gitu kan. Tadi sebelum kita tag juga kita udah ngobrol tentang pekerjaan saya juga kan yang sudah nggak bisa dibayar. Iya benar ya Allah. Itu sedih juga saya makanya emang apalagi dengan pengangguran yang apalagi yang belum kerja gitu kan. Benar yang belum gitu. kerja. Dan tapi sebenarnya kalau misalkan dari Komisi 3 sendiri nih Bu, apakah memang ada upaya ataupun strategi untuk menangani efek dari pengangguran ini seperti apa? Efek dari pengangguran. Komisi 3 ini kan bidangnya ini seputar keuangan daerah. Mitra kerja kita ini kan BUMD, BUMD, kemudian juga Samsat ya. Kalau kita biasa familiar dengan istilah Samsat. Tapi sekarang kan udah dirubah jadi P3D. Ya, kemudian juga mitra-mitra lain lah yang berkaitan dengan investasi aset gitu. Kemudian juga biro keuangan gitu ya. Nah, kita dalam setiap rapat kerja selalu menyuarakan apa yang menjadi jeritan hati dari masyarakat khususnya di Jawa Barat terkait agar mereka BUMD yang ada, Bank Jabar BPR gitu ya, terus memberikan keringanan kepada masyarakat dalam hal pemberian kredit khususnya bagi pelaku UMKM. UMKM. Nah, di Bank Jabar sendiri ada yang namanya kredit mesra, ada yang namanya KUR gitu ya. Nah, kita mohon kepada Bank BJB untuk terus mensosialisasikan program tersebut khususnya kepada para pelaku usaha kecil menengah yang terdampak COVID. Betul. Kemudian juga pasti nih sebelum yang namanya COVID itu datang gitu ya. Banyak UMKM kita pun juga yang sudah meminjam modal kepada baik BPR maupun BJB. Nah, ketika pandemi datang, mereka kan sulit ya untuk bayar cicilan, bayar cicilan gitu. Kemudian alhamdulillah dari OJK memberikan aturan kepada BPR, kepada BJB untuk memberikan relaksasi keringanan membayar bagi para peminjam kita ya. Keringanan itu kan bisa dalam berbagai bentuk. Misalkan mereka menambah istilahnya jangka waktu pinjaman. Atau membayar pokoknya saja, itu bunganya nanti gitu. Nah, keringanan itu yang diharapkan oleh kami di Komisi 3 bisa membantu mereka UMKM agar tidak sampai gulung tikar. Gitu. Ya. Jangan sampai gulung tikar karena selain yang sudah pasti akan berdampak kepada keluarga dan kedua pun juga mereka akan memphk para pekerja, para karyawan mereka, penganggurannya tambah lagi begitu. Nah, kemudian kepada BUMD pun juga kita selalu mendorong agar terus bekerja secara optimal agar mampu memberikan dividen yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Buat apa sih dividennya? Ya, tentunya itu untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ya. Dan sekarang pun juga ada yang namanya berkali-kali kita kena refocusing ya. Refocusing itu pun juga tentunya anggaran yang sudah disusun untuk APBD kita dialokasikan terlebih dahulu untuk membantu masyarakat. Baik itu bantuan langsung, tunai maupun non tunai agar itu menjadi penyemangat masyarakat ya. Karena kalau bukan pemerintah siapa lagi yang bisa hadir di tengah mereka begitu ya.
Iya. Jadi tanggung jawab bersama lah. Dan juga kemarin juga sempat baca juga ada beberapa BUMD yang maksudnya mereka dapat penghargaan. Iya. Karena mereka kayak manajemennya sehingga tidak menambah pengangguran. Bener kan, ada kayak BJB gitu ya, kan. BJB Dia bikin strategi biar nggak nambah penganggurannya gimana caranya. Itu juga mungkin jadi salah satu strategi dari Komisi 3 dan Mitra bagaimana sih pengangguran dan pendapatan tidak berkurang dan tidak bertambah penganggurannya. Oke. Jadi kita selalu support gitu, support Kang dalam setiap rapat kerja. Kita pun kemarin 3 hari full baru melaksanakan rapat kerja dengan P3D se-Jawa Barat untuk mengevaluasi apakah mereka mampu mencapai target yang sudah ditetapkan ya. Kemudian juga kendalanya apa sih di masyarakat. Kita terus melakukan evaluasi terkait pajak pendapatan kendaraan bermotor. Untuk apa sih? Untuk dikasih ke pemerintah, kemudian nanti uangnya kan kembali lagi kepada masyarakat. Begitu. Jadi memang diputar terus aja kayaknya deh. Kayak di Komisi 3 tuh muterin terus. Iya. Dan nggak cuma Komisi 3, kita juga menyarankan kepada OPD-OPD lain ya, yang berkaitan dengan Komisi 1 sampai 5 untuk terus menarik investasi dalam bidangnya masing-masing. Ya, gitu. Investasinya tarik sebesar-besarnya buat Jawa Barat, tentunya dari investasi tersebut pun kan akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Gitu. Nah, tadi kan kita ngobrolin tentang masalah pendapatan, pengangguran. Nah, tadi juga Ibu singgung tentang UMKM. Ini banyak juga teman-teman yang rata-rata nih yang mereka pengangguran nih ya. Terus akhirnya berpikir otaknya, bikin apa ya gitu kan. Akhirnya mereka jadi ekonomi kreatif, UMKM. Tapi sebenarnya gini, seefektif apa sih Bu UMKM ataupun ekonomi kreatif untuk pendapatan daerah Jawa Barat sendiri? Nah, sebetulnya kehadiran UMKM ini yang pertama dirasakan sendiri adalah oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakatnya sendiri. Nah, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang bisa survive melalui masa sulit, masa pandemi yang sudah mau 2 tahun ya. Sudah mau 2 tahun. Karena apa? Karena mereka ini sebelum pandemi pun juga masyarakatnya sudah memiliki masing-masing bidang usaha ya, usaha-usaha padat karya begitu ya, kemudian juga ekonomi kreatif tadi begitu. Nah, dari situ kan tentunya roda perputaran ekonomi ini terus berjalan begitu ya. Bisa dibayangkan kalau di luar negeri ya Kang. Mereka itu sudah dimanjakan dengan aturan pemerintah bahwa mohon maaf yang unemployed, yang pengangguran itu dapat gaji. Ya, kalau di Indonesia kan nggak ada aturan begitu. Bahkan kan kalau misalkan kita lihat di Jerman sendiri, saya pernah baca itu ketika perusahaan itu si Jerman tuh ngasih sumbangan dana ke perusahaan-perusahaan biar nggak nyetak pengangguran sama biar tidak bangkrut. Betul. Cuman kalau di Indonesia kan nggak ada ya. Nggak ada kita kayak begitu. Jadi kebijakan yang kita miliki, kemudian juga kondisi Indonesia aturan-aturannya tuh jadi membentuk kita ini lebih kuat, lebih mandiri sebenarnya gitu ya. Benar, sebenarnya lebih mandiri. Kita kan nggak bergantung gitu kepada perusahaan-perusahaan besar, tetapi ternyata masih banyak perusahaan menengah ke bawah yang ternyata geliatnya itu lebih bagus gitu kan. Saya contoh ya, saya punya adik ya. Adik saya ini banyak. Banyak. Mau nyebutin angka langsung banyak. Saya ini 7 bersaudara. Yang satu meninggal waktu baby ya, usia 1 bulan. Nah, 6 adik ini. 2 ini diantaranya adalah pelaku UMKM bisa saya sebut. Bidang apa tuh? Mereka ini online. Online shop gitu ya. Betul. Dan ternyata saya jadi malu sama mereka gitu, karena mereka udah bisa merekrut tenaga kerja, merekrut karyawan sendiri gitu kan. Yang digaji tiap bulan, yang mendapatkan insentif gitu ya. Adik saya ini yang satu dia jual belinya bisnis tas, baju secara online, live di Shopee, di Instagram. Kemudian adik saya yang kedua pun juga sama. Bahkan ini dua-duanya sama orang tua saya udah nggak usah kerja di perusahaan, gaji nggak seberapa. Usaha aja deh. Malah banyaknya main ya. Namanya anak muda. Bener, karena kan gitu ya. Setelah kerja bulanan healing main-main. Iya gitu. Ya kan? Bener. Misalnya plus gitu. Plus ya. Jadi kalau misalkan itu pendapatan yang ngepas, pengeluarannya gas. Iya. Lebih kenceng ya. Nah, gitu. Jadi mereka punya kerjaan nih ya, live tiap hari subuh. Mereka punya jam-jam tertentu. Adik saya pun juga sama gitu ya. Dan ternyata omsetnya itu luar biasa.
luar biasa besar gitu ya dari usaha tersebut gitu kan, asal mau rajin dan tekun kan yang namanya usaha. Betul. Mereka udah mengurangi pengangguran. Adik saya karyawannya kalau nggak salah sudah 10, yang satu lagi sudah baru 3 karena dia baru mau ikutan kakaknya ya kan. Jadi kan saya malu ya, sedangkan saya sendiri kok baru mungkin menggaji karyawan, supir, staff cuma gitu doang ya, jumlahnya juga nggak seberapa gitu ya. Luar biasa ternyata UMKM kita, khususnya kalau disupport dengan teknologi yang ada sekarang, akan lebih bagus gitu loh sebenarnya ya. lebih cepat maju gitu kan, dibandingkan kita kerja mohon maaf ya di perusahaan-perusahaan digaji gitu ya. Ternyata menjadi owner itu lebih lumayan pendapatannya. Apa ya, perasaannya juga lebih beda lagi. Betul. Cuma jadi pertanyaannya adalah gitu, mental yang dibangun itu kan yang susah. Betul, susah banget. Mental yang itu kan ketika kita nih kan kadang teman-teman saya nih yang sudah mereka tuh yang kerja PHK pasti nyarinya kerja lagi. Benar. Gitu kan, itu mentalnya emang kayak gitu kan. Misalkan dari kerja yang sudah kerja udah enak gaji bulanan, PHK akhirnya kerja lagi. Itu kan yang nggak bisa dirubah. Yang mungkin kalau beberapa orang mungkin kerja PHK usaha. Benar. Tapi itu susah sih. Susah. Betul ya. Karena membiasakan yang namanya kerja ini kan kita ibaratnya sudah terjamin. Betul. Mau itu kerjanya keras atau berat ataupun ringan, sama-sama kita digaji. Gitu ya. Ada yang menjamin kita perusahaan. Gitu ya. Lain cerita dengan kalau kita mulai usaha. Yang namanya membuka usaha itu kan banyak sekali ketakutan awalnya. Ya, dulu saya punya restoran tuh, Cendana Seafood. Awalnya juga saya takut juga gitu. Takut bulan pertama omsetnya tidak bagus, yang ada malah tabungan saya kepake buat bayar karyawan gitu ya. Kemudian takutnya bulan kedua pun juga kondisinya sama, banyak sekali ketakutan gitu ya. Tetapi ketakutan tersebut juga yang bisa merubah adalah mindset kita sendiri begitu. Memang saya sering banget ya menyampaikan ke saudara-saudara kita di Karawang ya, ke tim-tim saya gitu ya. Agar putra-putrinya itu mulai dibiasakan untuk membentuk pola pikir abis lulus sekolah usaha. Jangan dulu abis lulus kuliah saya mau kerja di pabrik A, di pabrik B. Ternyata setelah mereka mengajukan CV ya, pabrik A menolak, pabrik B menolak. Yang ada mereka malah jadi down. Jadi down gitu. Jadi kayak aduh, saya kok jadi kemampuan saya ternyata tidak bisa diterima untuk kerja di pabrik-pabrik besar gitu ya. Nah, untuk itu saya amat sangat mendorong pemerintah itu untuk hadir agar geliat UMKM ini menjadi semakin bagus dan semakin kuat, khususnya di Jawa Barat. Dan tapi ini kalau misalkan kita berbicara tentang COVID-19 dan juga dari masyarakatnya sendiri yang memang kita apalagi kaum milenial yang suka rebahan itu kan sulit. Kaum mager ya. Iya, kaum mager itu kan sangat sulit untuk padahal peluang bisnis banyak sekali. Tapi gini, yang mungkin salah satu tadi mungkin Ibu telah singgung juga dengan BJB dan yang lain-lain. Sekarang kalau misalkan untuk skema, saya ini pengen buka usaha nih. Saya tuh mentok modal nih gitu. Itu seperti apa? Ada nggak sih skema dari pemerintah, dari DPRD ataupun dari BUMD untuk masalah itu? Sebetulnya begini Kang, kami di BUMD itu selalu mendorong juga selain mereka untuk menyerap tenaga kerja yang banyak, yang tidak kalah penting adalah penyaluran CSR. CSR. Ya, penyaluran CSR. Betul. CSR itu digunakan kayak kemarin ya, kita ke Indopower ya di Purwakarta. Itu mereka menyalurkan CSR untuk para peternak domba. Domba. Untuk membuka ternak domba gitu ya. Kemudian juga kita mendorong CSR ke BJB, khususnya paling banyak kan CSR BJB ya, betul. Untuk memberikan CSR-nya kepada para pelaku usaha menengah ya. Nah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita pun juga mendorong mereka ya, para BUMD yang ada ini untuk terus melibatkan masyarakat di sekitar. Langsung melibatkan masyarakat. Ya, melibatkan di masyarakat sekitar. Bisa dalam bentuk kelompok, misalkan ya, kelompok usaha gitu ya.
ya nggak banyak lah namanya 5 orang, 10 orang gitu ya, kita berikan bantuan modal gitu. Mereka punya usaha apa nih gitu ya, sebelumnya kreativitas apa, cemilan-cemilan atau apa, kita support. Selain disupport, harus juga ada yang namanya pendampingan. Ada pendampingan. Ya. Nah, kemudian juga yang namanya BUMD kan hanya sebatas itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah komisi 2 atau 5 ya kalau saya tidak salah. Harus terus dilakukan yang namanya pembukaan BLK. Ya, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Ya, gitu. Nah, agar apa? Agar masyarakat yang ada ini tidak hanya sebatas mereka ini khususnya lulusan sekolah, tapi mereka juga harus dibekali dengan keahlian gitu. Senangnya apa? Bakatnya apa? Misalkan menjahit, misalkan make up gitu ya. Mereka terbatas permodalan untuk kursus, untuk les. Ayo dibantu sama Disperindak khususnya untuk Disnaker Trans, Disnaker Trans ya. Iya, tenaga kerjaan. Ya, untuk berikan BLK sebanyak-banyaknya. Kemudian juga solusi lainnya, banyak kan orang-orang di kampung khususnya ya, se-Jawa Barat lah. Mereka sangat terbatas dengan keuangan yang mereka miliki. Jadi kalau bisa BLK tersebut mobile gitu, datang ke desa-desa, langsung jemput bola lah ya. Iya, jemput bola gitu. Misalkan ke desa A gitu ya, dibuatlah BLK di situ. Kemudian juga rekrut khususnya anak-anak muda, boleh emak-emak, tergantung klasifikasi pelatihan apa yang akan diberikan gitu ya. Nah, itu mobile gitu, dan saya ingin mendorong ke depannya seperti itu agar Provinsi Jawa Barat punya BLK mobile, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Jadi masyarakat yang ada ini tidak putus harapan gitu ya, tidak buntu arah gitu. Saya harus kemana ini untuk bekerja, untuk mencari uang gitu. Jadi sebenarnya itu udah jadi win-win solution ya buat pengangguran yang mungkin saya pingin usaha tapi nggak punya modal. Terus juga saya punya usaha tapi kurang modal. Jadi sebenarnya itu sudah ada. Saya punya gagasan tapi kurang keahlian. Jadi kayak misalkan saya cuman, kan banyak orang yang bilang saya lulusan SMA, kerja sebagai buruh, kena PHK nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus kemana nih? Ternyata memang sebenarnya sudah ada aja. Cuman memang kitanya kurang informasi aja. Dan ini PR sebagai anggota dewan harus mensosialisasikan ya, karena memang juga banyak orang yang belum tahu. Saya juga baru tahu kan, ternyata ada balai latihan kerja dan yang lain-lain. Itu harus ada, betul. Kita kan juga baru ternyata ada loh. Ternyata ya, jadi juga harus menjadi langsung dikejar terus mungkin ya. Dikejar terus sama DPRD-nya, provinsinya, bahkan daerah lainnya juga harus. Dan update data ya. Data pengangguran itu harus selalu diupdate setiap tahunnya. Kemudian juga keahlian yang dibutuhkan oleh industri-industri juga harus diupdate. Jadi nanti kita buat latihan kerja harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh industri. Karena itu memang sedikit PR. Ternyata sekarang yang dibutuhkan adalah IT gitu ya. Ternyata yang dilatih juga taunya mesin gitu kan, nggak nyambung. Bener, butuhnya kita IT tapi yang dilatihnya adalah otomotif. Nyambung ya. Jadi memang sedikit rada semeriwut lah ya permasalahan tentang pengangguran dan permodalan masalah itu juga. Tapi semoga kedepannya kita ada solusi yang bisa benang lurus ataupun tali lurus yang ternyata di sini loh jalurnya, kesini loh solusinya, dan semoga kita tunggu gebrakan-gebrakan itu dari DPRD Provinsi Jawa Barat dan dari Ibu Gina sendiri ya. Amin. Komisi 3 ya? Oke. Dan kita udah gak kerasa nih Bu. Iya. Udah minum boleh ya? Boleh, sikat aja Bu ya kan. Udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol serunya, dan kita sudah masuk ke segmen terakhir. Kita main-main game dulu sebelum kita ditutup, boleh ya? Iya. Jangan susah-susah ya gamenya. Kita mah gamenya cuma simple-simple aja. Ada rapid question. Seperti biasa saya kasih 2 padanan kata. Ibu tinggal pilih A atau B. Tapi jawabannya cepet ya? Nggak usah jangan ya. A atau B? B atau C? C. Misalkan kayak gitu ya. Sip. Boleh ya? Oke, ready ya. Pertama, teh atau kopi? Teh. Pisang atau alpukat? Pisang. Wisata belanja atau wisata alam? Belanja. Kerudung atau tas? Tas. Jogging atau gym? Jogging. Legislatif, eksekutif? Eksekutif. Ini adalah jawaban tercepat.
Karena gini, ketika dari 5 pertanyaan itu yang paling lama adalah legislatif eksekutif. Oh gitu ya? Anggota dewan lain pasti Berarti saya mau jadi apa ya katanya? Makanya ini yang saya tanya. Jalan apa ya? Tadi teh, kopi. Teh. Soalnya saya kurang suka kopi. Pengennya yang manis gitu. Oh, jadi suka yang manis-manis. Iya, kopinya campur susu gitu. Tapi kan kopi juga banyak yang manis, Bu. Iya ya. Iya ya. Tapi memang tidak suka minum kopi ya. Kalau teh kan ada teh diet ya. Iya, betul. Paling utama teh diet buat iya. Saya harusnya minum itu. Kalau kopi kayaknya lemak ya. Jadi lebih suka teh ya. Iya. Tapi kalau misalkan tuh minuman wajib atau minuman kesukaan doang? Teh. Kesukaan. Enggak. Yang kesukaan aja. Soalnya saya senangnya minum air putih aja. Oke, jadi minuman wajibnya air putih lah ya. Iya. Oke. Pisang, alpukat? Pisang. Oh, alpukat harus dikerok-kerok gitu. Tapi kan lama ya. Tapi sehat alpukat. Iya, tapi kalau pisang kan susah makan gitu. Simple. Alpukat kadang susah juga nyari yang matang. Iya, benar. Tunggu dulu ya. Benar. Nah, tadi ada wajahnya sedikit berubah. Tadi ketika wisata belanja atau wisata alam. Ya, wisata belanja kan ya? Belanja. Mak kan seringnya belanja. Dan ternyata kan ibu suka sering hunting sesuatu katanya kan? Apa ya? Iya kan? Tadi jawaban pertanyaan selanjutnya adalah kerudung atau tas. Katanya suka hunting kerudung. Oh, kerudung. Tapi kenapa jawabannya tas tadi? Karena kalau kerudung kan beli itu di saat butuh warna aja. Oke, butuh warna ini aja. Ini ada baju ini kerudungnya nggak ada, jadi harus kerudung. Oh, jadi gitu. Logikanya gitu kawan-kawan. Tapi kalau misalkan tas nih ya, berbicara tas, apakah memang koleksi atau memang pas lagi jalan nih, tasnya bagus, beli, atau misalkan, pingin tas yang kayak gini gitu, kayak gimana tuh? Jadi sebetulnya di rumah itu tas tuh banyak ya, banyak banget gitu. Tasnya banyak banget. Kayaknya mubazir itu. Saya jadi takut soalnya kan nanti dihisab ya, dihisab itu tas nggak pada dipakai gitu kan. Tapi namanya hobi susah ya. Iya, seneng aja gitu. Ya. Walaupun kadang namanya itu ya suka males pindah-pindahin ya dari tas satu, tas dua bener, gitu. Isi barang-barangnya. Iya gitu. Ya lagi seneng gitu aja sih. Cuma ya mengurangi juga ya. Karena kan ya harganya juga lumayan. Gitu. Jadi ngurangin jajannya mahal gitu. Ya, lagi prihatin ya betul ya. Siap. Dan terakhir ini paling cepat di antara semua bintang tamu Sobat Fox Pop semuanya. Eksekutif legislatif, eksekutif paling cepat. Amin. Kenapa dengan eksekutif? Gimana nih? Mau kapan deh? Iya, aduh jawabnya ya mau mancing. Iya dong. Kan emang pemungkas. Gimana tuh? Ya, jadi memang saya sempat mau maju ini ya, pilkada tuh 2000 kemarin ya, 2000 berapa sih? 2020 ya? 2020 kalau nggak salah. Sempat mau maju, hanya memang jawaban Allah dan keyakinan saya belum saatnya. Belum saatnya. Ya mudah-mudahan ke depan ketika saya dibutuhkan oleh masyarakat Karawang, kemudian juga saya ditugaskan oleh partai saya gitu ya, dan saya bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat, ya insya Allah bismillah. Siapa enggak gitu ya? Iya, siapa tahu. Kok siapa enggak sih? Siapa tahu. Soalnya gitu kan? Kita di legislatif banyak keterbatasan. Betul. Ya. Kita nggak boleh menjanjikan karena bukan kapasitas kita untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Ya, kita ini bekerja secara kolektif kolegial ya. Kemudian kita hanya bisa menjawab dengan istilah saya akan memperjuangkan. Diusahakan. Insya Allah Bapak Ibu gitu ya. Setiap reses itu jawabannya gitu ya. Iya, insya Allah. Ya, karena kita nggak bisa apa-apa dari situ. Betul. Kalau di eksekutif saya melihatnya kewenangannya akan lebih luas lagi, gitu, lebih besar lagi, dan manfaat saya bagi masyarakat juga lebih besar. Betul. Oke, udah jawab semua pertanyaannya. Sebelum ditutup seperti biasa, saya minta Ibu untuk memberikan closing statement. Tentang BUMD tentang pengangguran tentang apa, silakan, mangga Ibu. Iya. Kayaknya lebih pas motivasi aja ya. Mangga. Karena boleh. Mewakili milenial. Oh iya, ternyata betul. saya cek umur saya masih milenial. Dan saya dan Ibu umurnya tidak beda jauh. Jangan diomongin, ketahuan. 30 something ya? Ya segituan lah ya. Silakan aja dulu Bu. Saya motivasi aja. Mangga. Ya. Saya sangat senang sekali ketika banyak masyarakat khususnya anak-anak muda yang saat ini sudah melek politik.
ya, sudah melek politik. Nah, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda milenial di Jawa Barat, jangan apatis terhadap politik ya, juga jangan acuh terhadap kondisi lingkungan yang ada. Yuk kita yakin kita pasti bisa, kita bulatkan tekad semangat kita, libatkan diri kita dalam politik ya. Untuk apa? Tentunya dengan satu tujuan, untuk bisa memberikan manfaat yang lebih nyata kepada masyarakat luas gitu. Politik itu tidak kotor, hanya bagaimana kita membawakannya. Dan insya Allah kalaupun niat dan tujuan kita adalah baik, semua itu akan menjadi ladang amal ibadah buat kita semua ya. Tetap semangat, khususnya para pelaku UMKM ya. Saya sadar bahwa pandemi belum sepenuhnya usai. Yuk kita sama-sama bangkit, kita sama-sama berkolaborasi. Saya di legislatif, UMKM juga bisa mendorong kami untuk terus bisa bekerja sama dengan semuanya. Kemudian di masa pandemi jangan lupa sekarang memang COVID sudah menurun, tapi jangan lupa kita terus terapkan protokol kesehatan. Yang belum vaksin, ayo segera divaksin karena memang kita sedang membentuk herd immunity ya. Supaya ke depan coronanya berkurang, mudah-mudahan pergi selamanya. Insya Allah Indonesia dan Jawa Barat akan bangkit kembali. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Tapi sebelum ditutup, pingin minta request dong. Iya. Hah? Nyanyi dong Bu. Boleh dong? Iya ya. Boleh dong. Ini mic-nya jadi bagus nggak suaranya? Oh langsung nih bagus. Kan udah bagus suaranya kan? Suaranya udah bagus kan? Bagus kalau pakai mic. Oh iya. Boleh nyanyi refnya aja deh gitu kan yang sangat ini ya, dangdut. Dangdut. Iya bener-bener. Bener dong. Hujan ya? Terserah Ibu bebas. Nggak, aduh. Oke siap ya. Lalu ya. Oh sikat aja Bu. Refnya aja ya, lagu Hujan, lagunya Eri Susan. Ini lagu favorit. Andalan. Oke sikat Bu. Karena nggak perlu joget-joget, iya, udah betul. Bisa. Siap. Bila saja malam ini aku dapat mengungkapkan rasa hati yang berharap, ku tak sanggup kekasih. Wih, terpesona. Kok gue terpesona? Suaranya emang bagus Bu. Jempolan. Apalagi ya? Apalagi coba. Apalagi yang paling ngena banget, jangan galau-galau dong Bu. Enggak, yang tadi aja lanjutannya. Oh, lanjutan sekarang. Bila saja diri ini punya sayap, mungkin malam ini waktu kan menjawab. Hati rindu menantikan dirimu datang kembali, menemani diriku yang sendiri. Oke. Aku jadi kayak ini ya, Saiful Jamil apa Enggak, Persik. ini kalau saya pakai headphone kayak lagi di dapur rekaman saya Bu. Ini harus diedit dulu ya. Diedit dulu ya. Biar bagus nggak ya. usah, udah bagus. Jadi saya dipakai ini ya, headphone udah kayak dapur rekaman. Oke nih, Ibu, terima kasih hari ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu, semoga diberikan kelancaran dalam hal apapun itu. Amin. Dan kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Komisi 3, dari Ibu sendiri dan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kita mau ngucapin terima kasih buat sobat Fox Pop semuanya yang sudah selalu nonton Fox Pop Podcast di DPRD Jawa Baratnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen di channel YouTube-nya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya juga yang paling teristimewa, terdabes lah pokoknya, malah paling juaranya adalah teman-teman Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kalian juaranya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, Kakang Renya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.